Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Kesmala, ini di 301-84102, kelas B dari mata kuliah evaluasi proyek. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi wisata menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, hubungan khusus antara pariwisata dan pembangunan berkelanjutan muncul karena 3 aspek penting, yaitu interaksi, kesadaran, dan ketergantungan. Aspek interaksi muncul karena sifat pariwisata didasarkan pada penyampaian pengalaman tempat-tempat baru yang melibatkan interaksi lingkungan lokal, baik langsung maupun tidak langsung pengunjung dan masyarakat tuan rumah. Melalui aspek-aspek ini, pariwisata menghasilkan situasi sensitif yang menghasilkan keuntungan dan kerugian. Untuk mencapai pariwisata berkelanjutan, elemen kuncinya yaitu dengan menentukan faktor-faktor seperti pemanfaatan sumber daya lingkungan secara optimal, penghormatan terhadap keaslian sosio-kultural masyarakat asli dan lokal untuk melestarikan warisan budaya dan nilai tradisionalnya. Dengan meningkatkan kesinambungan budaya pemahaman dan toleransi, lalu memastikan bahwa proyek ekonomi wisata dapat berjalan dengan operasi ekonomi jangka panjang dan menghasilkan manfaat dan pertumbuhan yang inklusif, serta pendapatan yang stabil dan peningkatan penciptaan lapangan kerja. Lalu ada 12 dimensi untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Yang pertama ada kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi ini membangun keberlangsungan hidup dan daya saing ekonomi destinasi pariwisata dan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Yang kedua ada kemakmuran lokal, yaitu memaksimalkan kemakmuran ekonomi masyarakat setempat. Ketiga ada kesetaraan sosial, yaitu ekonomi wisata membawa distribusi manfaat yang adil dan inklusif. Yang keempat ada kualitas pekerjaan, yaitu memperkuat dan meningkatkan kualitas pekerjaan yang didukung oleh pariwisata termasuk gaji, kondisi layanan, tanpa memandang diskriminasi jenis ras, kelamin, dan disabilitas. Lalu yang kelima ada pemenuhan pengunjung, yaitu memberikan keamanan, kepuasan, dan pengalaman bagi pengunjung. Keenam ada pengendalian lokal, melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal untuk meneruskan perencanaan, pengurusan, dan manajemen untuk mengembangkan pariwisata di masa depannya untuk yang lebih baik. Yang ketujuh ada kesejahteraan masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dalam berbagi struktur sosial dan akses sumber daya. Yang kedelapan ada integritas fisik, yaitu meningkatkan kualitas lanskap untuk menghindari kerusakan fisik dan visual lingkungan sosial. Lingkungan yang berada itu dijaga dengan baik. Yang ke-9 ada kekayaan budaya, yaitu menghormati dan meningkatkan warisan sejarah, budaya autentik, tradisi, dan budaya lokal yang khas. Yang ke-10 ada keanekaragaman hayati, yaitu melestarikan kawasan alam, habitat, satwa liar, dan melestarikannya dengan baik. Yang ke-11 ada efisiensi sumber daya, yaitu meminimalkan penggunaan kelangkaan sumber daya dan sumber daya tak terbarukan dalam pembangunan dan fasilitas pariwisata. Yang terakhir, 12, ada kemurnian lingkungan, yaitu meminimalkan polusi udara, air, dan tanah generasi limbah oleh perusahaan pariwisata dan pengunjung. Yang selanjutnya yang keempat ini, di slide keempat ini saya akan menjelaskan tentang tujuan proyek dari ekonomi wisata. Ini ada 4 ya. Yang pertama itu mempertahankan kondisi perdagangan yang baik, meningkatkan efisiensi proses administrasi, dan mengurangi birokrasi dengan agenda kemitraan. Yang kedua ada memberikan kepuasan pengunjung, menjaga kualitas layanan untuk setiap pengalaman kunjungan, meningkatkan daya saing melalui diferensi lokasi pariwisata, nilai kepuasan pelanggan dengan mendapatkan umpan balik rutin dari para pengunjung. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi proses administrasi dan mengurangi birokrasi dengan agenda kemitraan bersama. Ini sama dengan yang pertama, itu dia lebih ke memperkuat pasokan tenaga kerja dan meningkatkan pembangunan kapasitas dengan meningkatkan keterampilan masyarakat lokal menjadi tenaga kerja yang lebih terampil, yang lebih berkualitas. Yang terakhir itu ada mempertahankan dan memproyeksi tujuan yang menarik. Dalam aspek ini, kami ini menekankan ekonomi wisata menuju ekonomi yang layak dengan memberikan citra yang positif dan konsisten untuk memastikan alam dan kualitas pengalaman yang sesuai antara citra, merek, dan harapan wisatawan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan atau salah-salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.